Halo sobat sehat semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya Sukito di channel Berbagi Sehat. Channel edukasi dan motivasi seputar asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis berdasarkan pengalaman saya. Saya bukan siapa-siapa, bukan dokter, juga bukan tenaga medis. Saya hanyalah orang yang pernah menderita asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis dalam waktu yang cukup lama. Dan alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Harapan saya khususnya kepada teman-teman yang masih dalam penderitaan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis, setelah menonton video ini akan dapat tersugesti dan termotivasi untuk dapat cepat sembuh. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi seputar asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis dengan topik cara mengatasi sempoyongan, keliengan karena asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis. Baiklah teman-teman, sebelum saya lanjutkan, tolong yang belum subscribe channel ini ya, klik subscribe dan loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan konten video-video berikutnya. Dan jika suka, klik like lalu bagikan ke sosial media teman-teman. Semoga bermanfaat buat kita semua. Baiklah, kita lanjutkan. Jadi topik kita kali ini adalah cara mengatasi sempoyongan, keliengan karena asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis. Dan ini juga sebagai jawaban ya atas komen subscriber setia yang punya akun Farhan ya. Oke, halo Mas Farhan ya. Jadi bagaimana cara mengatasi sempoyongan dan keliengan. Baiklah teman-teman, jadi ketika kita mau mengatasi sesuatu hal ya atau sensasi yang muncul kepada diri kita, maka yang paling pertama kita harus mengetahui sebabnya. Jadi paling tidak kita untuk menentukan solusinya bagaimana itu akan lebih tepat gitu, seperti itu. Nah teman-teman semua, kenapa orang yang terkena asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis ini selalu ya sensasi ini sering muncul ya, yaitu terutama sempoyongan, keliengan, ini bisa dikatakan sensasi yang sepertinya sangat sering kita rasakan, dan rata-rata bagi orang yang mengalami penderitaan asam lambung ini biasanya mengalami sensasi ini. Jadi begini teman-teman, kenapa kita itu bisa sempoyongan, bisa keliengan ya. Nah ini sebabnya ya, jadi nanti kita tahu sebabnya dan kita mencoba memberikan solusinya berdasarkan pengalaman yang dulu saya alami juga seperti itu. Jadi sebab yang pertama teman-teman, ini karena tubuh ini kurang nutrisi, baik itu nutrisi vitamin-vitamin, mungkin karbohidrat, protein, dan lain sebagainya. Pokoknya zat-zat yang dibutuhkan oleh tubuh, nah itu sangat kekurangan atau tidak mencukupi, sehingga badan menjadi oleng atau sempoyongan ya, atau keliengan. Nah itu disebabkan karena memang kondisi lambung yang sedang tidak normal atau karena asam lambung yang sering naik seperti itu. Nah dalam kondisi seperti itu otomatis pencernaan itu juga menjadi
kurang normal ya, kurang berjalan efektif. Jadi ibaratnya orang itu makan 100% itu tidak 100% semuanya terserap di dalam tubuh kita karena memang lambungnya sedang bermasalah. Nah, oleh karena itu menjadi asupan yang terserap di dalam tubuh kita ini menjadi lebih sedikit atau lebih kurang. Nah, oleh karena itu kecenderungannya sering kurang, nah akhirnya mempengaruhi menjadi tubuh ini oleng gitu, jadi sempoyongan, jadi keliengan seperti itu. Nah, apalagi karena lambungnya sedang bermasalah itu biasanya juga sulit untuk makan ya, istilahnya makan itu serba salah karena takut salah ya, sehingga kadang banyak pantangan. Nah, itu juga mempengaruhi juga. Apalagi yang dipantang itu sebenarnya justru zat-zat yang dibutuhkan oleh tubuh. Contohnya misalkan eh, berlemak, nah itu lemak juga kita butuhkan. Kemudian makanan yang pedas, yang asam, nah itu kan sumber vitamin C itu. Nah ketika itu kurang ya jadi masalah juga itu. Maka dari itu ketika pantangan itu kalau saya itu nggak perlu ekstrim lah ya, tapi istilahnya mengurangi saja itu. Itu teman-teman ya. Jadi intinya karena tubuh kekurangan nutrisi. Nah solusinya bagaimana? Solusinya ya kita harus memperbanyak makan. Memperbanyak makan, usahakan makanan-makanan yang sehat ya, sehat, bergizi, cukup ya, walaupun mungkin selera makan sedang rendah, nah itu kita paksakan harus makan. Karena kalau kita sampai kekurangan asupan, nah itu efeknya itu menjadi sempoyongan, keliengan, pusing dan lain sebagainya, sampai lemes, gemeteran itu seperti itu. Oke teman-teman ya, itu sebab yang pertama, jadi karena kurang nutrisi asupan yang dibutuhkan oleh tubuh kita dikarenakan karena asam lambung sedang bermasalah atau sedang tidak normal. Solusinya kita harus paksakan untuk makan yang cukup, makan cukup makanan-makanan yang bergizi ya, bergizi dan bervitamin yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Oke, itu pertama. Nah, kemudian kedua, karena kadang kita kurang gerak ya. Biasanya ketika sedang dalam penderitaan, apalagi sensasinya sempoyongan, keliengan, ini memang paling malas gerak. Karena ketika kita mau berjalan aja itu sudah takut, karena takutnya yaitu untuk berjalan seperti oleng, takut jatuh, takut pingsan, kan seperti itu. Nah itu yang saya alami dulu juga seperti itu gitu loh. Nah maka dari itu kecenderungannya kita pilih untuk paling duduk, kemudian tiduran, duduk, tiduran, hanya seperti itu. Nah ketika tubuh hanya seperti itu, ini menjadi kurang gerak. Nah, karena kurang gerak sehingga kita juga jarang berkeringat. Nah, akhirnya ya sirkulasi darah menjadi kurang lancar lah. Nah, karena sirkulasi darah termasuk sirkulasi oksigen mungkin juga kurang lancar. Nah, akhirnya efeknya itu jadinya sempoyongan, keliengan, lemes, gemeteran, pusing, itu seperti itu teman-teman ya. Jadi nah ini susahnya dalam penderitaan asam lambung geden-siatis psikosomatis, memang kita walaupun rasanya sedang keliengan, sedang sempoyongan, kita harus mencoba gerak gitu. Ya minimal gerak di dalam rumah lah, itu berjalan dari ruang ke ruang, itu seperti itu sudah sangat membantu itu. Nah, maka solusinya kita harus bergerak teman-teman ya, bergerak. Bergerak yang paling sederhana ya jalan, nah seperti itu. Jalan disesuaikan dengan kemampuan. Kemampuan yang penting jangan berdiam diri, seperti itu. Itu insya Allah nanti akan seperti keliengan,
sempoyongan akan berangsur-angsur berkurang dan akhirnya sembuh gitu. Oke, itu yang kedua ya, sebab yang kedua karena kurang gerak maka harus ditambah gerak yaitu dengan jalan. Nah, kemudian sebab yang ketiga ya, ini kadang tekanan darah itu juga mempengaruhi. Tekanan darah sedang tidak normal. Biasanya kadang tekanan darah rendah atau sebaliknya tekanan darahnya tinggi. Itu juga membuat kita keliengan, pusing ya, gemeteran itu seperti itu termasuk sempoyongan. Nah, solusinya itu biasanya sih obat dari dokter kalau misalkan yang hubungannya tekanan darah, selain juga pengaruh makanan. Nah, itu yang solusinya kita harus mencermati juga itu. Oke teman-teman ya, itu yang ketiga ya, sebab yang ketiga karena tekanan darah tidak stabil, yaitu rendah atau tinggi, itu juga akhirnya menjadi sempoyongan dan keliengan. Nah, kemudian sebab yang keempat ya, yang keempat sebabnya ini dehidrasi teman-teman. Dehidrasi itu kekurangan cairan. Kekurangan cairan karena ya kurang banyak minum lah, kurang banyak minum. Maka solusinya kita memang dalam penderitaan asam lambung detensia psikosomatis ini harus cukup minum. Nah, cukup minum itu minimal ya 8 gelas lah sehari ya. Lebih baik itu yang hangat itu akan lebih bagus lagi. Baik itu yang manis ataupun yang tawar sama saja itu. Ya, jadi itu dengan kurang cairan biasanya kita kan males makan, males minum. Nah, akhirnya ini menjadi dehidrasi, kurang cairan. Nah, rata-rata ketika orang itu kurang cairan, kurang minum, nah biasanya pusing ya. Pusing, keliengan, sempoyongan, gemeteran itu seperti itu. Nah, maka dari itu kita pokoknya minum yang banyak. Minum yang banyak minimal 8 gelas. Lebih dari itu lebih bagus lagi. Itu efeknya ya paling kita sering kencing ke belakang seperti itu, tapi itu positif tidak apa-apa. Kemudian ya ini mungkin apa ya sebab yang terakhir ya, setelah itu kita penuhi ya, ini bisa juga sempoyongan, keliengan bisa juga disebabkan dari kecemasan dan pikiran teman-teman itu. Nah, ini yang kadang sulit juga karena kita kadang tidak mengetahui tentang dirinya sendiri yang membuat beban pikiran itu yang mana, yang membuat kita cemas itu yang mana, kadang juga bingung sendiri. Karena menurut kita yang sedang mengalami kadang itu hal yang biasa. Contohnya misalkan ketika ada sensasi di dalam tubuh kita, ya kita rata-rata akan berpikirnya biasanya jangan-jangan itu. Misalkan ada dada nyeri aja sudah berpikir jangan-jangan ini paru-parunya kena. Kan seperti itu kan wajar sebenarnya orang yang sedang mengalami. Tapi itu akan memacu juga, memacu asam lambung naik ya. Itu seperti itu. Atau kalau misalkan kita berpikir beban-beban pikiran yang mungkin belum terselesaikan ya, tapi kita selalu berpikir saja, atau mungkin kita punya idealisme yang kadang tidak tercapai seperti menjadi kecewa dan sebagainya, itu dipikir terus. Nah, itu juga menambah beban juga, menjadi bisa jadi ini menjadi menambah keliengan, menambah sempoyongan. Karena apa? Dengan pikiran tegang, saraf-saraf itu juga ikut tegang, leher kaku, kemudian sampai pundak, bahkan bisa sekujur tubuh itu menjadi sakit seperti itu. Nah, ini akhirnya kita menjadi sempoyongan, jadi keliengan. Nah, itu
bisa disebabkan dari pikiran dan perasaan. Makanya ketika sudah seperti ini, nah ini berarti kita sudah terkena anxiety dan psikosomatis. Nah, solusinya bagaimana? Solusinya sederhana, teman-teman. Jadi masalah apa yang sedang dipikirkan itu harus diselesaikan itu. Itu seperti itu. Masalah apa yang dicemaskan, ya hilangkan kecemasan seperti itu. Walaupun prakteknya tidak mudah. Kita kadang bisa berbicara tidak usah dipikir, tidak usah dirasa seperti itu, tapi prakteknya sulit. Mengapa sulit? Yaitu karena kita pertama merasakan ya. Yang kedua, kita juga punya panca indera yang lain. Kita mendengar, kita melihat ya. Kita merasakan. Nah, akhirnya tetap akan berpikir. Nah, itu wajar ya, tetapi dalam hal ini kita jangan berlebihan memikirnya. Jangan over, jadi usahakan pikiran, perasaan itu tenang ya. Tenang dan anggap saja semua rasa, semua beban-beban pikiran itu anggap hal yang ringan-ringan yang biasa seperti itu. Dan itu dengan seperti itu nanti akan berkurang. Nah, selain itu untuk menambah ketenangan pikiran ya, pikiran, perasaan supaya menjadi lebih tenang. Nah, itu juga kita jangan lupa ya selalu mendekatkan diri lah kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala ya, bahwa kita harus banyak beribadah, banyak berdoa, banyak bersyukur, kemudian ikhlas dan pasrah, kemudian juga kita sabar dalam berikhtiar mencari kesembuhan ya, serta kita sadar akan kekurangan kita yang harus kita perbaiki. Dengan seperti itu insya Allah nanti semuanya akan terselesaikan dan akhirnya kita tidak lagi sempoyongan, tidak lagi keliengan dan berangsur-angsur akan sembuh, teman-teman. Oke, itu dulu yang bisa saya sampaikan ya. Terima kasih atas like dan subscribe-nya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Sugito dari channel Berbagi Sehat. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.